Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita sampai di minggu kedua Advent yang kedua, dan kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema Allah tidak berubah dalam rencananya. Terambil dari beberapa bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Bilangan, Kejadian, dan Pengkhotbah. Dari Bilangan 23 ayat 19, kemudian Kejadian 50 ayat yang ke-20, kemudian Pengkhotbah 3 ayat 11 dan juga 14. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat membaca di layar yang tersedia ataupun melalui gadget atau Alkitab fisik yang Bapak Ibu bawa. Saya akan bacakan dari Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kemudian Pengkhotbah 3 ayat 11 dan juga 14. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya membaca tetapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Bagi orang yang mengikuti sebuah ajang bergengsi yang bernama Got Talent, itu memang menjadi satu kebanggaan dan prestasi tersendiri bagi para peserta yang mengikutinya. Biasanya di ajang pencari bakat namanya Got Talent ini, pasti akan ada saja segmen sulap yang dihadirkan. Nah, sebagai contoh, ada 2 orang pesulap Indonesia yang pernah ikut dalam ajang bergengsi ini. Yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah tahu, namanya Damien Aditya. Yang kedua ini juga pesulap yang menampilkan tema horor, yaitu The Sacred Rihanna. Nah, tetapi ada juga ternyata di Polandia acara Got Talent memiliki pesulap sekaligus semifinalis yang tergolong cukup sukses. Ini mudah-mudahan saya baca namanya benar. Namanya Marcin Poloniewicz. Nah, karena ketenarannya maka dia diundang ke salah satu acara TV di Rusia. Dan dia menampilkan sebenarnya atraksi yang sederhana saja di dalam atraksi sulapnya. Jadi ada kantong, 4 kantong, terus kemudian salah satu dia geprek begini, lalu kantongnya hancur kayak gitu ya. Tetapi di dalam kantongnya itu ada paku. Ya, ada paku asli, ada paku bohongan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat saja video atraksi sulap dari Marcin ini, berikut kegagalan dari sulap si Marcin ini. Mari kita lihat videonya. Oke? Tak. W taki to sposób rozwalamy po kolei. Mogę być u góry, bo boję się. Marzenka, bądź twardzielką, to będzie najwyżej 1 dziura. Ya, jadi paku yang dipakai oleh si Marcin ini itu sepanjang 15 cm tertancap ke tangan presenter wanita tersebut. Tetapi beruntung presenter tersebut tidak mengalami luka serius, segera dibawa ke rumah sakit dan akhirnya langsung segera sembuh. Tetapi yang kita lihat adalah Marcin sebenarnya tidak menyangka bahwa atraksi sulapnya itu mengalami kegagalan. Dan dia juga tidak menyangka bahwa nanti karirnya pun juga akan drastis menurun. Nah,
saudara-saudara sekalian, biasanya ketika seseorang itu mengalami kegagalan di dalam rencananya, pasti akan mengalami yang namanya keterkejutan gitu ya, atau terheran-heran. Kenapa rencana yang dia sudah susun sedemikian rupa itu gagal? Nah, salah satunya adalah tokoh di Alkitab yang bernama Bileam. Nah, Bileam ini siapa? Bileam ini adalah seorang dukun yang disewa oleh Balak untuk mengutuki orang Israel. Jadi singkat cerita begini latar belakangnya ya. Orang Israel itu baru keluar dari tanah Mesir. Kemudian singkat cerita mereka berputar-putar di padang gurun. Lalu mereka mengalahkan bangsa-bangsa asing selama mereka berputar-putar di padang gurun. Nah, setelah itu akhirnya sampailah mereka ke tanah Moab. Dan ada raja di sana namanya Balak, ketakutan ketika orang Israel itu datang ke daerahnya, takut dikalahkan gitu ya, negerinya takut dihancurkan. Maka raja Moab itu, raja Balak itu menyewa jasa dukun yang bernama Bileam. Karena Bileam itu sebenarnya ingin mengutuki orang Israel, tetapi Tuhan membalikannya, mengontrol mulutnya, sehingga Bileam akhirnya memberkati orang-orang Israel. Nah, sama halnya juga kalau misalnya kita melihat kisah Yusuf. Ketika Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya ke tanah Mesir, dan ketika akhirnya bapak mereka, ya akhirnya mereka akan ketemu kembali, dan bapak mereka itu terakhirnya meninggal setelah Yusuf itu menjadi penguasa di tanah Mesir kayak gitu ya. Bapak mereka Yakub namanya meninggal, kemudian saudara-saudaranya takut. Saudara-saudaranya memohon ampun kepada Yusuf, tapi Yusuf berkata apa? Memang kamu semua telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk memberkati kamu sekalian. Jadi Yusuf tahu sebenarnya bahwa ketika Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu, tidak ada satupun pribadi yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan. Baik itu setan, baik itu manusia, tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Semua ini kenapa terjadi? Kita perlu tahu sama-sama. Karena Tuhan adalah penguasa tunggal yang berkuasa dan berdaulat di seluruh alam semesta. Tidak ada 1 inci atau 1 senti pun di mana Tuhan tidak berkuasa. Nah, mari kita bahas lebih dalam mengenai hal ini. Saya harap saudara bisa konsentrasi menyimak akan hal ini. Jadi sebelum dunia itu dijadikan, kita melihat sebelum dunia itu diciptakan tidak ada yang namanya waktu. Artinya pada saat sebelum dunia dijadikan kita dapat mengatakan bahwa di sana ada yang namanya kekekalan. Dan memang setelah dunia dijadikan pun Tuhan itu kekal. Mulai dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tetapi kita bicarakan dulu nih sebelum dunia dijadikan. Apakah ketika Tuhan menciptakan dunia itu seperti Marsin main sulap tadi? Bisa jadi gagal, bisa jadi nggak gagal kayak gitu. Atau Tuhan merencanakannya terlebih dahulu? Mana kira-kira saudara? Ya pasti Tuhan merencanakan segala sesuatu terlebih dahulu. Merencanakan apa yang akan Ia ciptakan. Dan di sana harus kita ingat saudara, di sana belum ada yang namanya waktu. Dan memang Allah itu kekal, tidak terikat waktu. Jika dibandingkan dengan manusia, kita ini semua terikat waktu. Ya, semua yang hidup di bawah matahari, termasuk matahari pun, manusia, ya, binatang, tumbuhan, dan bahkan matahari, planet pun itu juga memiliki masa waktunya. Akan musnah, tetapi Tuhan itu kekal. Dia ada untuk selama-lamanya. Nah, saya harap saudara masih bisa mengikuti saya ya. Ketika Allah merencanakan untuk menciptakan dunia ini, Ia pun juga merencanakan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Yang berarti tidak ada satupun yang tidak ada di dalam rencananya Tuhan. Tetapi masalahnya begini, kalau Tuhan itu sanggup untuk merencanakan tetapi tidak sanggup untuk melakukan, sama aja namanya itu bohong seperti itu ya. Tetapi kita harus tahu satu hal, bahwa Tuhan bukan hanya sanggup untuk merencanakan, tetapi Dia juga sanggup untuk melakukan setiap apa yang Ia rencanakan. Karena Allah itu maha kuasa. Artinya Tuhan mampu untuk melakukan segala sesuatu yang tidak menentang naturnya. Ini juga bisa berarti kita mengatakan bahwa tidak ada makhluk atau pribadi yang sanggup untuk menggagalkan rencana Allah. Nah, supaya saudara itu tidak tambah pusing, mari kita lihat ilustrasi singkat berikut ini. Pasti saudara
tahu yang namanya ini ya, Harry Potter kayak gitu ya. Nah, kalau orang mau merancangkan sebuah novel kayak gitu ya, sebuah cerita, pasti dia merancangkan sebuah alur cerita terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya orang mengikuti yang namanya novel Harry Potter ini, kita mungkin tahu, oh si Harry ini adalah orang baik. Sedangkan yang botak itu namanya Voldemort itu adalah penyihir jahat. Jadi si Harry waktu masih bayi, orang tuanya dibunuh, setelah singkat cerita setelah sudah dewasa, dia akan membunuh balik lawannya itu, kayak gitu. Ini semua terjadi karena siapa? Ya jelas sini semua terjadi karena pengarangnya. Kalau pengarangnya bilang gini, saya lihat-lihat ya kayaknya Harry lebih baik mati pada saat bayi saja kayak gitu. Ya itu haknya siapa? Haknya pengarangnya dong. Mana bisa kita bilang, ya enggak, pengarangnya ngawur gitu ya. Saya mau Harry matinya nanti umur 80 kayak gitu ya. Ya terserah pengarangnya. Mau Harry matinya kapan, itu semua hak prerogatif dari pengarangnya yang membuat cerita Harry Potter tersebut. Nah, atau misalkan begini ya saudara. Kalau misalnya saudara berprofesi sebagai arsitek, lalu kemudian mempunyai uang yang melimpah dan cukup banyak, kemudian saudara memutuskan untuk membangun rumah saudara. Saudara berpikir seperti ini, kayaknya enaknya aku bikin desain rumah, aku mau ada kamar tidur 4, kayak gitu ya. Terus kamar mandinya 1, ya pasti saudara punya hak tersebut bukan? Kalau seandainya ada teman saudara, tetangga saudara bahkan gitu ya, datang kepada saudara, lalu ngomel kepada saudara, saya nggak suka kamu bikin rumah, itu kamar mandinya cuma 1, saya maunya kamar mandinya ada 4, kayak gitu ya, bahkan 5 gitu. Saudara mungkin bisa bertanya kepada orang itu, atau mungkin bisa memarahi orang itu, kamu itu siapa? Kayak gitu ya. Saya yang punya rumah ini, maka saya berhak untuk merancangkan desain bangunan yang ada di rumah ini. Seperti itu. Demikian juga Tuhan, saudara, Sang Pencipta. Berdaulat atas seluruh ciptaannya sehingga ia merencanakan segala sesuatu. Dan perlu kita ketahui sama-sama, tidak ada yang namanya keterkejutan di dalam diri Allah. Pernah nggak kita baca Alkitab seperti ini? Loh, kok semua jadi seperti ini ya? Waktu Allah mengatakan seperti itu di dalam Alkitab. Pernah nggak kita bilang, kok semua jadi seperti ini? Apakah aku salah perencanaan? Kan tidak ada seperti itu ya. Allah tidak pernah tuh namanya terkaget-kaget. Waduh, bagaimana nih? Aku harus melakukan apa nih kemudian? Tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena sebelum dunia dijadikan, dia sudah merencanakannya terlebih dahulu. Nah, kalaupun ada istilah-istilah yang mungkin membuat kita bingung dan bertanya-tanya. Misalnya, istilah kata menyesal seperti ayat-ayat yang saya cantumkan ini, misalnya Kejadian 6 ayat 6-7, lalu Yunus 3 ayat 9, pasal 4 ayat yang kedua, ataupun Keluaran yang paling ekstrim kayak gitu ya, Allah menyesal kayak gitu dan sebagainya. Maka itu sebenarnya adalah istilah dari anthropomorphism yang artinya menggambarkan Allah itu seakan-akan seperti manusia. Misalnya kalau misalnya kita mengatakan tangan Allah itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Yesaya 59 ayat 1. Apakah artinya berarti Allah memiliki tangan? Kalau memiliki tangan berapa senti? Kayak gitu ya. Berapa senti panjangnya, berapa meter, berapa kilometer, kayak gitu. Kan tidak seperti itu. Ataupun misalnya di Keluaran 31 ayat 17b dikatakan bahwa di hari ke-7 Allah beristirahat. Apakah kemudian artinya Allah itu setelah bekerja Allah menjadi capek dan menjadi loyo kayak gitu? Kan tidak. Selama ini Allah mengontrol sejarah yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada tuh misalnya bilang gini, di tahun 1500 Allah capek, lalu kemudian Allah menghancurkan beberapa planet seperti itu dan mematikan beberapa orang. Kan tidak seperti itu, kayak gitu ya. Allah tidak menjadi capek, Allah tidak menjadi loyo. Nah, karena itu untuk memaknai arti dari anthropomorphism ini, beberapa komentator seperti Kehl dan Delitzsch itu menafsirkan penggunaan anthropomorphism ini sebagai suatu ungkapan rasa sakit yang dialami oleh Allah karena pemberontakan makhluknya. Jadi itu bukanlah menyesal dalam arti kata gagal rencananya, tetapi karena Allah itu merasa sedih. Allah bisa merasa sedih, Allah bisa merasa marah, Allah bisa merasa bahwa ia sudah setelah dia merencanakan itu lalu dia melihat bahwa ketika ciptaannya itu memberontak melawannya, dia bisa merasa sedih ya. Bukannya Allah yang tidak berperasaan. Nah, maka dari itu kita melihat mengenai kisah yang berikut ini itu bisa menggambarkan mengenai apa yang kita bahas
dari tadi. Nah, kita melihat sebuah kisah seorang pemuda bernama Otto Warmbier. Dia lahir pada tanggal 12 Desember 1994. Dia itu adalah seorang pemuda yang memiliki 2 gelar kesarjanaan, yaitu di dalam bidang komersil dan juga ekonomi. Artinya ini orang lumayan pinter kayak gitu ya, karena dia mengambil 2 sarjana sekaligus. Nah, ibunya itu adalah seorang Yahudi. Bapaknya itu adalah pebisnis Amerika. Nah, pada tanggal 29 Desember 2015, Otto ini sebenarnya memiliki ketertarikan dengan budaya-budaya lain dibanding dengan budayanya sendiri. Dan dia pergi ke Korea Utara karena ingin mempelajari kebudayaan mereka. Nah, akhirnya Otto itu pergi ke Pyongyang. Pyongyang itu kota di Korea Utara. Dan dia menginap di sebuah hotel, namanya Hotel Yanggakdo. Nah, setelah melewati tahun baru, Otto itu ternyata minum minuman keras ya bersama dengan rekan-rekannya yang lain yang ikut di dalam turnya ke Korea Utara. Celakanya nih saudara, entah karena ini orang mabok atau punya kebiasaan buruk kleptomania, akhirnya ia kedapatan mencuri jam 2 pagi. Mencuri di hotel tersebut jam 2 pagi, terlihat di CCTV, dan ia mencuri sebuah slogan di hotelnya. Mungkin kalau kita baca kita nggak tahu ya, saya juga nggak tahu artinya, saya cari di Google. Itu memiliki arti yang berbunyi seperti ini: mari persenjatai diri kita dengan kuat, dengan patriotisme Kim Jong Il. Nah, sekedar info, Kim Jong Il itu adalah presiden sebelum dari Kim Jong Un, dan dia itu juga adalah bapaknya Kim Jong Un kayak gitu ya. Kita tahu Korea Utara itu sangat mencintai presidennya kayak gitu. Nah, akhirnya singkat cerita kemudian si Otto itu kemudian ditangkap, dan Maret 2016 dia disidang di depan para petinggi, ya menteri-menteri, semua petinggi negara itu disidang, dan dia disuruh minta maaf. Dan dia memang minta maaf, tapi dia minta maaf sambil menangis sejadi-jadinya, dan karena dia tahu apa yang akan terjadi, memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, dan dia berkata berkali-kali bahwa ia menyesal. Tetapi persidangan itu segera memutuskan bahwa Otto itu dihukum kerja paksa selama 15 tahun di Korea Utara. Nah, akhirnya singkat cerita pada tanggal 13 Juni 2017 Otto itu dibebaskan dan dikembalikan ke negaranya dalam keadaan koma. Ya, kemungkinan besar karena dia itu dipukul kepalanya. Karena orang ada yang mengatakan, nulis artikel, ada yang mengalami gegar otak sehingga dia datang ke negaranya pulang dalam keadaan vegetatif koma seperti itu. 6 hari setelahnya Otto dinyatakan meninggal dunia. Saudara, ada pepatah yang mengatakan seperti ini, yang menggambarkan tentang penyesalan. Penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Hal ini dikarenakan manusia tidak mengetahui apa yang terjadi di depannya. Dan ketika itu adalah hal yang buruk, maka setiap orang pastinya ingin sekali mengulang kejadian yang menimpa mereka. Misalnya seperti Otto tadi. Dia kan tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kalaupun dia bisa mengulang, pasti dia berpikir, oh, aku ingin mengulang kembali supaya aku tidak melakukan hal yang seperti ini gitu. Tetapi yang saya ingin refleksikan bersama-sama adalah seperti ini. Bahwa tidak ada penyesalan di dalam diri Allah. Allah tidak menyesal ketika merencanakan dirimu hadir ke dalam dunia ini. Allah tidak pernah salah di dalam setiap perencanaannya. Bahkan di dalam rencananya itu Allah mengirim Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini, untuk mati bagi engkau dan juga bagi saya, agar semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh keselamatan. Bukan hanya itu saudara, Allah pun memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk menjadi umatnya, agar setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup kekal bersamanya. Bayangkan, ini adalah suatu anugerah yang tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita nilai. Kenapa? Karena sebelum dunia dijadikan, Allah telah merencanakan itu semua untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya adalah seperti ini saudara. Di dalam hati kita, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab
oleh teman saudara. Tidak bisa dijawab oleh istri saudara, oleh suami saudara, orang tua saudara. Tidak. Yang bisa menjawab pertanyaan ini hanya saudara sendiri. Apakah aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kenapa penting bagi kita untuk terus-menerus digaungkan kehidupan kita di dalam Injil? Karena ada satu hal saudara, adalah satu hal untuk mengetahui tentang Kristus, adalah hal yang lain untuk mengalami kasih Kristus. John Owen juga mengatakan, seorang teolog bernama John Owen mengatakan, kita tidak pernah lebih dekat dengan Kristus daripada ketika kita menemukan diri kita tenggelam dalam kekaguman yang kudus terhadap kasih-Nya yang tidak bisa diungkapkan. Jika ada yang mengatakan bahwa dirinya itu tidak suka berada di bawah kendali Allah, tidak suka di bawah rencana Allah. Mungkin ada yang mengatakan, saya seperti merasa jadi robot kayak gitu ya, dikendalikan oleh Allah. Nah, pertanyaannya adalah begini, apa yang ditakutkan oleh Anda ketika berada di bawah kendali Allah? Apakah mungkin Anda takut kalau ternyata, Allah ternyata tidak baik 100%. Ada kebaikannya itu cuma 99% aja. Yang 1% mungkin ada jahat-jahatnya gitu ya. Tidak ada unsur jahat atau unsur yang tidak baik di dalam diri Allah. Allah itu maha baik, tidak pernah berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka kalau kita tahu bahwa Allah itu maha baik dan kita direncanakan, dikontrol, dikendalikan kehidupan kita oleh Allah, harusnya kita merasa apa? Ada damai sejahtera bukan? Karena sang penguasa tunggal yang berdaulat di seluruh alam semesta ini begitu baik, begitu mengasihi kita, sehingga kita tahu bahwa kapanpun musim kehidupan kita, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita memiliki damai sejahtera, kita digandeng tangan kita oleh Allah. Karena kita ini adalah anak-anak Allah bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. J.I. Packer, seorang teolog, juga bahkan memberikan sebuah penggambaran yang baik akan hal ini. Dia mengatakan begini, jika Anda ingin tahu seberapa baik seseorang mengerti kekristenan, cari tahu seberapa dia menghargai pemikiran menjadi anak Allah dan memiliki Allah sebagai Bapaknya. Jika pemikiran ini tidak mengarahkan dan menguasai doa dan penyembahannya dan cara pandangnya tentang kehidupan, artinya dia tidak mengerti sama sekali tentang kekristenan. Adopsi menjadi anak Allah adalah kehormatan terbesar yang bisa ditawarkan Injil. Saudara, kita semua yang tadinya adalah musuh-musuh Allah karena kita selalu membangkang kepada Allah oleh karena dosa turunan yang dilakukan oleh Adam. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Ia turun ke dalam dunia ini, dan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa kita. Bapa kita. Tidak ada agama lain di dunia ini yang mengatakan Allah adalah Bapa kita. Relasi kedekatan antara orang tua dan anak. Dan Bapa itu selalu mengasihi kita. Saudara, di akhir khotbah ini izinkan saya membawakan kisah yang saya bawakan minggu lalu pada kebaktian umum yang ketiga. Pada sekitar pertengahan abad ke-12, di era dinasti Song Selatan hiduplah seorang jenderal ya bernama Jenderal Ye Fei. Mudah-mudahan saya nggak salah baca gitu, Ye Fei. Sejak kecil ia dididik oleh orang tuanya untuk dapat setia dan tulus mencintai negara. Nah, sehingga ia memasuki dunia militer untuk berbakti kepada negara dan pada akhirnya ia menjadi seorang jenderal. Kenapa? Karena Ye Fei ini pintar untuk bela diri dan juga pintar dalam ahli memanah. Nah, di masa-masa itu dinasti Song Selatan memiliki satu musuh bebuyutan, namanya dinasti Qin. Nah, tetapi selama ada Jenderal Ye Fei tadi, kayak gitu ya, mereka tidak dapat menembus pertahanan dinasti Song. Bahkan ada pepatah di dinasti Qin yang memuji kehebatan Jenderal Ye Fei. Ada yang mengatakan begini ya, sangat mudah untuk mengguncang gunung, tetapi sangat sulit mengguncangkan pasukan Ye Fei. Dan pada tahun 1140, di saat-saat di mana Ye Fei itu ingin menghabisi
dinasti Qin. Jadi semua bentengnya satu persatu dinasti Qin itu, benteng pertahanannya dimusnahkan semua oleh dinasti Qin. Tiba-tiba Ye Fei itu disuruh pulang, balik ke ibu kota. Kayak gitu. Jadi bukan hanya Ye Fei-nya yang balik, seluruh pasukannya disuruh balik ke ibu kota. Akhirnya dengan berat hati, ya karena itu kan perintah kaisar ya, dengan berat hati Ye Fei itu pulang ke ibu kota sambil mengeluh begini. Peperangan 10 tahun dihancurkan dalam 1 hari saja. Nah kenapa ini? Sebenarnya kita bertanya-tanya, kenapa ini? Padahal ini final battle gitu ya, peperangan terakhir gitu. Sebentar lagi juga dinasti Qin bakal kalah kalau kita biarkan hidup. Nanti mereka akan membangun kekuatan lagi untuk melawan dinasti Song. Kenapa dia dipanggil pulang? Nah jadi alasannya adalah seperti ini. Ada seorang menteri yang sangat iri kepada Ye Fei, namanya itu Qin Hui ya. Jadi Qin Hui ini bersekongkol dengan istri dan juga 2 temannya untuk membusukkan nama Ye Fei kepada kaisar. Nah, Qin Hui itu mengatakan bahwa, ngomong sama kaisar kayak gitu ya, bahwa rakyat itu lebih mencintai Ye Fei dibandingkan dengan kaisar. Dan Ye Fei ini, Jenderal Ye Fei ini sewaktu-waktu bisa memberontak kepada kaisar. Jadi Qin Hui itu menyarankan kepada kaisar untuk memanggil Ye Fei pulang dan menghukum mati Ye Fei katanya. Dan benar saja ya, balik ke yang tadi ketika Ye Fei dipanggil pulang, benar saja setelah Ye Fei kembali pulang, ia langsung ditangkap dan dihukum mati setahun kemudian setelah ia ditangkap. Melihat hal itu, rakyat kemudian menjadi sangat marah, menjadi geram kayak gitu ya. Jenderal yang mereka sayangi karena berjuang sekuat-kuatnya demi tanah air mereka dihukum mati. Karena kaisarnya itu insecure, takut tersaingi dan juga kemakan omongan dari menterinya yaitu Qin Hui. Maka rakyat kemudian protes, mereka ambil tepung lalu dipanjangin, didempetin jadi 2. Lalu mereka mulai mengatakan gini, mulai hari ini di ibu kota dijual hui goreng katanya. Jadi ini sebenarnya asal muasal dari makanan cakwe kayak gitu. Nah, mendengar kisah ini saudara, sebenarnya kita tidak habis berpikir ya. Kok ada orang yang merencanakan hal sejahat itu di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara pernah menemui orang-orang seperti itu. Ada orang yang sedemikian rupa benci kepada saudara lalu merencanakan mungkin sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan saudara. Nah, tetapi saudara, Allah itu bukanlah manusia berdosa yang merencanakan kejahatan di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan yang dimaksudkan di sini tidak bisa kita pandang dari sudut pandang kita. Saya merasa Allah baik kalau saya kaya. Tidak seperti itu. Tetapi Allah merancangkan segala sesuatu yang baik itu menurut sudut pandang Allah. Jika Allah di dalam kedaulatannya mengizinkan kita mengalami hal-hal buruk, bukan berarti Allah berubah menjadi tidak sayang kepada kita, kayak gitu ya. Ataupun ketika kita mengalami keberuntungan atau berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan, itu juga bukan berarti karena saat ini Allah sedang sayang kepada kita. Saudara, kasih Allah itu tidak pernah berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Allah merencanakan engkau dan saya untuk hadir ke dalam dunia ini. Allah merancangkan yang terbaik bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan rencana Allah pun tidak dapat digagalkan oleh satupun makhluk yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini. Karena Allah adalah penguasa tunggal yang berdaulat dan mengasihi kita tanpa henti. Karena itu benarlah perkataan pengkhotbah yang kita baca di awal tadi, pengkhotbah 3 ayat yang ke-14. Aku tahu sekarang bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian. Kenapa? Supaya manusia
takut akan Dia. Saudara, di momen-momen menyambut Natal ini, mari kita mengingat bahwa kasih Allah itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kasih Allah bahkan membawa Tuhan Yesus yang berada di dalam kekekalan untuk mati menggantikan engkau dan saya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tetapi kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah berubah, tetapi yang kita tahu adalah satu hal ini. Yang sering berubah itu adalah kita. Karena keberdosaan kita. Karena kita mencari berhala-berhala yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kita tidak segan-segan untuk memusuhi Allah. Menentang Allah. Dan kita selalu mencurigai Allah. Kenapa Allah berbuat yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Maka dari itu hati kita harus selalu diselaraskan di dalam Injil. Kehidupan kita harus kembali dikalibrasi oleh Injil. Maka benarlah perkataan ini bahwa Injil itu seyogianya setiap hari menjadi sesuatu yang manis. Sesuatu yang lezat bagi diri kita. Agar kita dapat menikmati relasi yang intim bersama dengan Allah. Kalau ketika kita mendengar Injil, itu adalah sesuatu yang pahit, maka kita perlu bertanya. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya? Saudara, di akhir khotbah ini izinkan saya merangkumkan khotbah ini ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah Allah merancangkan segala sesuatu termasuk kehidupan manusia pribadi lepas pribadi sejak sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, Allah tidak dapat terkejut karena rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh siapapun atau apapun yang ada di alam semesta ini. Kenapa? Karena Allah itu adalah penguasa tunggal. Yang ketiga, Allah merancangkan segala sesuatu yang baik untuk kita. Agar kita itu semakin mengenal dan mengasihinya. Yang keempat, di dalam rencananya itu, Allah mengirim putranya menjadi tebusan bagi umat pilihannya. Yaitu kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, Allah tidak pernah berubah. Namun manusialah yang berpotensi sangat besar berubah. Tidak setia kepada Allah karena keberdosaan kita. Maka dari itu kita memerlukan Injil yang menjadi pengingat dan mengarahkan kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua agar kita sama-sama dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kita.